Seringkali ku mencoba berjalan dengan kekuatanku, namun ku tak sanggup sendiri, semuanya sia-sia. Di dalam setiap perkara, jangan andalkan kekuatanmu, serahkanlah dalam tangannya, dia takkan tinggalkanmu. Tuhan pasti buka jalan, janganlah kau takut dan jangan kau ragu, percayalah kepadanya. Dia takkan membiarkan dirimu jatuh tergeletak. Di dalam setiap perkara, jangan andalkan kekuatanmu, serahkanlah dalam tangannya, dia takkan tinggalkanmu. Tuhan pasti buka jalan, janganlah kau takut dan jangan kau ragu, percayalah kepadanya. Dia takkan membiarkan dirimu jatuh tergeletak. Oh, percayalah penuh padanya, jangan kau andalkan kekuatanmu sendiri. Tuhan pasti buka jalan, janganlah kau takut dan jangan kau ragu, percayalah kepadanya. Dia takkan membiarkan dirimu jatuh tergeletak. Dia takkan membiarkan dirimu jatuh. Oh, dia takkan membiarkan dirimu jatuh tergeletak. Hai Pena People, kembali lagi kita berjumpa dalam acara Bro Pena, obrolan santai penuh makna. Ya. Masih dalam format sharing konsep terbaru Bro Pena bersama sepasang suami istri dari Parenting Life, Bapak Sumarno Kosasi dan Ibu Sunlan. Apa topiknya kali ini? Masih seputar orang tua, yang mana merupakan sebuah status dan sekaligus pekerjaan yang tidak mengenal kata pensiun, ya. Dan seringkali dalam prosesnya ini orang tua berharap cara yang instan, hasil yang instan dalam membentuk karakter seorang anak. Apa contohnya? Misal
Anak melakukan kesalahan, otomatis orang tua terkadang respon normalnya adalah marah. Tapi dalam prosesnya yang terus berulang-ulang, anak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi orang tua berharap ya hasilnya langsung instan. Ya, langsung instan. Dan juga langsung bisa taat dan langsung bisa bertanggung jawab. Aduh, belum lagi ada contoh lain lagi. Orang tua mengajar pola atau kebiasaan yang baik, ya. Contoh paling sederhana, mainan yang lagi habis dipakai harus diberesin kembali, itu pun butuh instan. Berulang-ulang, orang tua harus kembali lagi, harus belajar untuk sabar. Dan ini ndak tahu kapan sampai selesainya, ya. Berapa lama, berapa kali, pertanyaan itu yang sering. Capek ya. Capek bro? Iya, capek nih. Minum dulu. Aduh, thank you. Capek jadi orang tua? Aduh, Anda capek jadi orang tua? Halo Pena People, Anda capek jadi orang tua? Saya juga capek sih, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ya dimanapun Anda berada, mari kita belajar bagaimana kita tidak terlalu capek jadi orang tua. Dulu waktu saya sebelum menikah, saya berpikir mendidik anak itu bukan terlalu sulit, ya. Dan saya melihat saya pasti bisa kalau nanti saya menikah, kalau saya punya anak. Ternyata ya setelah menikah dan saya punya anak, saya sebenarnya waktu itu masih kerja, dan waktu saya punya anak sambil bekerja, saya menyadari, loh ternyata kok makin lama makin sulit ya. Waktu saya kerja rasanya ada waktu selesai, tapi kok ini kalau anak di rumah kenapa saya makin lelah, kok saya rasanya makin merasa tidak sanggup menghadapinya, dan saya rasa tidak mau tambah anak lagi, dan saya meragukan diri saya sendiri. Nah, bertambah besar 2 tahun, saya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda saya butuh ditolong. Akhirnya saya belajar tentang bagaimana menjadi orang tua, dan saya disitulah mulai belajar mengerti, oh ternyata ada hikmat untuk menjadi orang tua, ya. Tetap saja kita pasti akan lelah menjadi orang tua, mau pakai cara apapun. Tetapi yang pasti sejak saya belajar menjadi orang tua dan saya mendapatkan hikmat menjadi orang tua, saya mulai ada goal, tujuan, saya mulai ada sukacita, dan saya mulai melihat, oh ternyata ini yang harus dilakukan. Saya mulai bisa menerima, mengasihi anak saya mulai confidence. Bagaimana harus berkata, bagaimana harus bersikap, bagaimana mengatur jadwal, bagaimana saya bisa melihat mendampingi anak saya, dan saya tidak putus asa terhadap diri saya. Dan saya bersyukur bahwa sekalipun saya capek menjadi orang tua, tapi saya bersukacita melihat ada pertumbuhan, ada perubahan, ada hal-hal yang walaupun lelah tetapi saya bisa melihat ada kemajuan. Dan saya bersyukur bahwa kami berdua tidak berhenti belajar, sekalipun kami lelah. Sampai hari ini sih lelah ya, tetapi kami tidak menyerah dan tetap ada sukacita. Iya, kelelahan seringkali ada dalam hidup kita. Kalau saudara bekerja di kantor atau buka sebuah usaha, pasti ada lelahnya. Sudah bereskan rumah supaya nggak berantakan, ngepel lantai, vakum, pasti ada lelahnya. Jadi saudara, mengapa kita bersedia lelah ketika kita kerja, tapi tidak bersedia lelah ketika kita urus anak dan mendidik anak? Jangan-jangan karena kita tidak tahu tujuan daripada mendidik anak itu sendiri. Kita rela dan bersedia lelah karena kita kerja, waktu kita kerja, dan tujuannya adalah punya penghasilan yang luar biasa atau penghasilan yang memadai. Nah, hari ini kita mau share sebenarnya apa tujuan kami. Sekalipun lelah, kami memiliki sebuah visi yang sama antara saya dan Sun Lan.
Visi kami adalah anak kami dapat dinikmati bukan hanya oleh kami, tetapi dinikmati oleh banyak orang. Artinya kehadiran dia mendatangkan sebuah sukacita, berkat buat banyak orang. Yang kedua adalah visi kita adalah supaya anak kita tidak menuruti apa yang dia mau. Artinya tidak hidup menurut keinginannya, jalan-jalannya, tetapi hidup dia adalah mengikuti keinginan Tuhan atau jalan-jalan Tuhan. Yang ketiga adalah bahwa anak menghormati kami dan dia akan umur panjang dan bahagia. Jadi tujuan akhir daripada proses parenting itu adalah bagaimana melihat anak kita bukan hanya takut sama kita, tapi takut sama Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, pasti dia akan berbahagia. Bukan bahagia yang dikejar, tetapi prosesnya harus dilakukan. Nah, saudara sekalian, jadi ketika saudara lelah, saudara cari visi, saudara cari tujuan akhir daripada saudara mengapa saudara didik anak. Kalau sudah tidak mendapatkannya, saya kira apa yang menjadi visi kami berdua sudah boleh adopsi, dan bagaimana kami melakukannya hari ini kami mau sharing kepada saudara. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-128 ayat 1 dikatakan begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara sekalian, kita mengerti dari firman Tuhan ini ada sebuah kata berbahagia. Banyak orang mendidik anak, mengurus anak, sebenarnya tujuannya adalah apa? Supaya orang tua maupun anak bahagia. Tapi Alkitab berkata kebahagiaan adalah sebuah akibat. Akibat dari hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Itulah ciri orang yang takut akan Tuhan. Apa yang terjadi? Saya mau anak saya hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Mengapa? Karena keadaannya akan baik. Kalau dia berumah tangga, istrinya, ya pasangannya akan luar biasa, anaknya akan luar biasa. Itulah janji Tuhan. Jadi saya ingin menguatkan saudara sekalian bahwa ketika sudah punya visi yang benar, hasilnya akan benar. Kalau visi saudara benar adalah berkaitan dengan Tuhan, pasti Tuhan bela saudara. Pasti Tuhan mencukupkan apa yang sudah butuhkan. Tapi yang paling penting adalah didiklah anakmu dengan karakter yang benar. Saudara, ketika anak saya takut akan Tuhan, bagaimana mewujudkan visi ini? Mulailah hal-hal yang sederhana. Apakah ketika dia ujian, dia itu nyontek atau tidak? Apakah ketika dia usaha suatu hari, dia nipu orang atau tidak? Jadi saudara sekalian, ini bisa diaplikasikan dalam kejujuran, dalam proses dia mendapatkan apa yang dia mau. Itulah arti hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Tidak sulit bukan? Jadi saudara sekalian, ketika tujuan itu jelas, walaupun kami capek, walaupun kami lelah, tetapi ada sukacita menyertainya. Suatu hari Penaya dikasih uang jajan oleh mamanya 5.000, dan mamanya menasihati dia, ya, dengan uang 5.000 ini janganlah kamu sembarangan belanja, janganlah sembarangan minum, ya, jangan minum minuman tertentu yang mengandung gas seperti ya jenis-jenis minuman itu. Tapi suatu hari, ya beberapa bulan setelah itu, Penaya datang dan berkata, "Ma, aku tadi minum minuman ini loh, Ma." Istri saya tidak langsung marah. Tetapi istri saya mengingatkan dia kembali bahwa mama tidak suka. Tapi ketika dia mengaku bahwa dia melanggar perintah ini, perintah mamanya, jangan minum minuman bergas, dan dia jujur mengakui kesalahannya. Itulah sukacita kita. Bukan kita berduka cita karena dia tidak taat. Ada sebuah sukacita ketika dia berespon benar
waktu dia berbuat salah. Artinya kita bukan menekankan kepada kesalahan anak, tetapi kepada karakter kejujurannya. Saya bersyukur bahwa itu yang kita utamakan dan kita sepakati bersama. Jadi visi mendidik anak di dalam pelayanan parenting life kami adalah penting untuk melahirkan anak-anak atau generasi yang menjadi contoh, yang menunjukkan jalan-jalan Tuhan dan yang hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Bagaimana mereka hidup dalam jalan-jalan Tuhan? Sederhana sekali, yaitu mereka belajar menghormati orang tua mereka. Mereka belajar hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, ini yang menjadi penting. Dan yang ketiga adalah mereka memiliki karakter yang benar sesuai dengan Alkitab. Ya. Nah, ini yang kami singkat dengan kata lain adalah hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Ya, bukan jalan dirinya sendiri. Nah, tentu saja proses untuk membangun kehidupan anak kita supaya hidup dalam jalan Tuhan pasti tidak mudah. Ya, kadang gagal, kadang kita putus asa. Nah, itulah yang rasanya kita capek. Aduh, kita udah lakukan banyak hal, apakah bisa? Bisa, tentu saja. Tidak ada perjalanan yang mulus sebagai orang tua. Ya, seberapapun kita belajar, ingat yang kita hadapi adalah manusia. Mengurus manusia memang paling sulit. Dan manusia yang paling dekat dengan kita dalam keluarga kita adalah anak-anak kita. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita walaupun capek sebagai orang tua, tapi kita tidak kecapean, artinya kita tidak merasa tertekan, kita tidak merasa jadi beban, dan kita tidak menyesal. Ya, kita sih nggak menyesal ya. Saya itu sebenarnya menyesal loh. Setelah saya belajar tentang melatih orang tua didik anak, saya bilang sama suami saya, kepengennya punya banyak anak. Setelah mengerti, akhirnya cuma punya 2. Ya, nah, tetapi saya bersyukur hari ini kami berharap kehidupan kami bisa menolong Anda semua. Bagaimana langkah kita memulainya? Sederhana sekali. Yang pertama, ya, kita sebagai pasangan suami istri atau sebagai orang tua, kita harus memiliki visi yang sama atau tujuan yang sama untuk anak-anak kita, yaitu anak kita hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Kalau dia hidup dalam jalan-jalan Tuhan, apapun yang dia lakukan sampai besar, itulah yang dia pertahankan dimanapun, kapanpun. Nah, proses untuk kita mendidik anak kita dalam jalan-jalan Tuhan, suami istri, saya dan suami saya harus berdua sepakat. Ya, sekalipun sulit, kadang kita capek, mungkin suami saya pulang kerja capek, mungkin kita habis melakukan kegiatan lelah, kita harus saling mendukung, saling mengingatkan. Kadang anak kita tidak mau mendengar, saya bisa menangis dan sedih, saya ingat hari-hari itu. Ya, tetapi suami saya selalu menguatkan, ya ayo jangan sedih. Ya, kalau anak saya konflik dengan saya, dia menolong saya untuk mendamaikan. Kalau anak saya konflik dengan suami saya menolong suami saya untuk mendamaikan. Itulah arti saling mendukung. Kalau anak kita memanfaatkan kesempatan, dia meminta sesuatu, kalaupun kita salah mengambil keputusan, kita berdua sama-sama menghadapinya. Ingat, menjadi orang tua, kita tidak selalu bisa benar, berespon benar, bertindak benar, dan memutuskan dengan benar, karena kita bukan orang tua sempurna. Tetapi yang harus kita samakan adalah visi dan tujuannya sebagai orang tua, yaitu anak kita mau dibawa kemana. Dan ingat, ini melelahkan, tetapi percayalah, kalau kita melakukannya dengan benar, dalam kesehatian dan kesepakatan, sekalipun kita ada gagalnya, ada kurangnya, tapi kita bisa melihat ada sedikit kemajuan, kita syukuri. Ada sedikit hal yang baik, kita bersuka cita bersama. Dan hal-hal inilah yang saya ingin kuatkan para orang tua. Asalkan kita ada dalam tujuan benar, kita bisa melihat hal-hal yang baik bisa terjadi. Dan yang kedua, selain kita punya visi dan mewujudkannya bersama, ingat, apa yang kita tabur akan kita tuai. Prinsip yang kedua, ya, dalam kelelahan kita kan menabur nih, jadi orang tua. Menabur kasih, menuai kasih. Nah, proses menabur ini butuh waktu. Seperti seorang petani menabur
benih padi dan akhirnya menuai beras. Ini butuh waktu, taruh kata 3 bulan. Kalau anak beda, kadang kita rasa udah sayang dia, kok rasanya tidak berterima kasih. Saya ingat, saya mengajar anak saya bersyukur, berterima kasih, ya. Nah, ini nggak mudah. Saya ngajar bertahun-tahun, dari umur 2 tahun, dari bayi, bahasanya. Terima kasih ada gitu ya. Tetapi, satu kali saya lihat, udah umur 4 tahun kok tidak ada respon, selalu harus saya ngomong. Bilang apa? Terima kasih. Kalau saya nggak ngomong, dia nggak ngomong. Aduh, saya kadang pikir, apakah apa yang saya ajarkan sia-sia ya? Gitu. Ternyata satu kali saya pergi ke tetangga saya karena anak saya bermain di sana, lalu saya memanggil anak saya pulang. Dan saya berkata, ayo Benaya pulang ke rumah. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba anak saya berkata kepada tuan rumah, Tante, saya pulang dulu, terima kasih. Loh, ternyata apa yang saya ajarkan tidak sia-sia. Saya ingin katakan, jangan berkecil hati. Ya, Anda harus percaya, Anda harus setia menabur. Ya, Anda akan menuai. Waktu anak saya remaja, saya ingat waktu itu bayar tol masih dengan uang cash, bukan seperti e-tol sekarang. Saya membayar, anak saya berkata begini, ya, Mama, saya melihat Mama selalu berterima kasih kalau petugas tol itu memberikan Mama tiket tolnya. Ya, terus saya berkata, kamu belajar apa? Iya, Mama suka berterima kasih dan saya mau juga berterima kasih. Wow, saya rasanya berpikir apa yang saya kerjakan bertahun-tahun itu tidak sia-sia. Ternyata itu ada buahnya. Saya ingat anak saya yang pertama, Yudika, bukanlah orang yang penuh percaya diri awalnya. Dan dia kadang ragu dengan apa yang dia putuskan. Dan dia banyak bertanya kepada saya. Nah, untuk menolong anak saya dan membangun anak saya bahwa dia bisa memiliki percaya diri yang benar, yaitu dengan belajar mengandalkan Tuhan dan dia tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Saya seringkali mengingatkan dia bahwa dia adalah anak yang dikasihi Tuhan, bahwa papa mama selalu mendukung kamu dan apapun yang terjadi kami ada bersama kamu. Dan hari ini saya melihat dia bertumbuh menjadi anak yang penuh percaya diri, anak yang walaupun salah dia belajar untuk menerima sekalipun sulit, dia tidak membandingkan diri dengan orang lain dan dia mulai belajar melihat bahwa dirinya tidak harus seperti orang lain dan dia mau untuk bertumbuh dengan apa yang Tuhan percayakan dalam diri dia. Itulah menabur dan menuai. Halo, namaku Yunike. Ya, jadi aku punya cerita kalau aku adalah seorang anak yang sebenarnya juga ada mindernya, ada nggak percaya dirinya, dan itu terbukti ketika aku sebenarnya sudah mencapai banyak hal. Ya, pas aku sekolah dulu pernah juara juga, juara ranking 1, pernah ketiga juga. Ya, pernah juara lomba-lomba yang lain, tetapi sebenarnya dalam diri aku adalah orang yang minder. Ya, maksudnya ada yang nggak percaya diri lah sekalipun udah mencapai banyak. Kenapa bisa begitu? Karena aku adalah orang yang perfeksionis, kemudian aku juga orang yang sangat suka membandingkan diri aku dengan orang lain. Ya, jadi susah banget buat puas kayak gitu. Udah mencapai satu, tapi kayaknya pengen mencapai hal yang lebih tinggi lagi. Nah, cuman di rumah ya bersama dengan papa mama, mereka banyak mengajarkan kebenaran sama aku. Ya, karena aku percaya juga kebenaran itulah yang memerdekakan hidup aku dari segala macam ketakutan aku buat gagal, ketakutan aku buat salah, dan keminderan aku tentunya. Hal yang paling aku ingat papa mama ajarin aku adalah bahwa Tuhan aku, yaitu Tuhan Yesus, itu menerima dan mengasihi Yunike apa adanya tanpa syarat. Ya, sekalipun aku salah, Tuhan tetap mengasihi aku. Sekalipun aku gagal pun, sekalipun aku nggak juara pun, sekalipun aku melakukan banyak hal yang nggak sesuai sama ekspektasi, Tuhan tetap menerima Yunike gitu. Dan itu terbukti dari apa yang papa mama lakukan juga ke aku. Ya, mereka menerima, mengasihi aku, mereka nggak pernah menyalahkan aku. Sekalipun aku salah, mereka juga nggak yang nuduh-nuduh aku, mereka nggak menuntut sedemikian rupa gitu supaya aku menjadi orang yang berhasil menurut dunia.
Ya mereka adalah orang yang menerima sekalipun aku salah, sekalipun aku gagal, dan kemudian mereka bangun lagi. Ya mereka yang ajak aku buat ayo Yunike, semangat lagi, ayo coba lagi, jangan menyerah gitu, tetap maju terus. Nah itu benar-benar papa mama banyak dukung aku di situ. Ya di situ aku belajar bahwa ya kasih Allah begitu sempurna buat aku, sehingga aku nggak perlu takut gagal, aku nggak perlu takut salah, karena sudah ada Tuhan yang menerima aku, dan itu dibuktikan dengan kasih yang papa mama juga berikan sama aku sampai hari ini. Jadi saya ingin menguatkan para orang tua, tabur terus sekalipun belum ada hasilnya. Ya kadang kita kan pengen cepet instan, tadi dikatakan ya, rata-rata orang tua mau cepet hasil. Saya kayaknya udah nasihati 1 kali, kok dia nggak mendengar? Atau saya sudah bicara berkali-kali, kok dia tidak mengerti juga? Sabar, karena melatih itu harus berulang-ulang. Kita harus menolong waktu anak kita tidak sesuai dengan tujuan kita, arahkan kembali. Amsal berkata, latih anak kita, supaya sampai masa tuanya pun ia tidak meninggalkan apa yang sudah kita tetapkan. Ya, jadi dalam mendidik anak itu jangan putus asa. Memang ada waktu lelah, disitulah kita harus saling menguatkan. Saudara, saya percaya bahwa hukum tabur tuai adalah sebuah hukum yang pasti sudah mengerti. Sekali lagi, saya tidak pernah menyesal. Selama anak saya masih kecil, saya terus menabur dengan cerita Alkitab, menabur dengan ajaran, menabur dengan nasihat, dan menabur hubungan kasih. Ada waktu-waktu di mana kita tidak punya waktu lagi menabur ketika mereka remaja. Taburlah ketika masih ada kesempatan. Nah, ketika kita lelah, seringkali kita mengalami emosional. Kita marah. Sadarkah saudara bahwa sebenarnya lelah yang paling berat adalah lelah emosi, capek hati, bahasa lain. Istri-istri, apakah Anda sering capek hati bukan hanya kepada anak saja, capek hati sama suamimu. Suami-suami kadang juga capek hati sama istri juga. Mengapa? Karena ketika anak bersalah, siapa yang dimarahin? Apakah istri atau suami? Tolong jawab sendiri. Tapi yang pasti adalah kita bisa terluka. Terluka kepada anak yang memberontak. Saya pernah terluka sama anak saya. Ketika saya ngomong baik-baik, dia memalingkan mukanya. Ketika saya nasihatin dia, dia pergi meninggalkan saya. Saya terluka sepertinya. Apa yang saya lakukan yang terbaik buat dia, dia tidak hargai. Saudara, kalau saudara terluka, sudah perlu sembuh. Banyak orang tua hari ini membawa luka karena perkataan anaknya. Hari ini Tuhan mau engkau sembuh. Ketika engkau sembuh, kelelahanmu hilang, kecapean jiwamu akan hilang. Nah, saya nonton sebuah pertandingan basket. Selalu dalam sebuah pertandingan basket selalu ada yang disebut time out. Ya, time out. Meminta time out. Ketika ada time out, pelatih kumpulkan pemain-pemainnya dan dia briefing lagi. Tahukah saudara, dalam hidup kita perlu time out ketika kita lelah. Mengapa? Karena sesuatu yang kita lakukan terus-menerus ketika kita lelah, itu makin menurun kualitasnya, capek. Nggak lagi bisa sukacita, nggak bisa lagi dengan hati yang rela, terpaksa. Nah, ibu-ibu, kalau engkau lelah, carilah waktu untuk time out. Bapak-bapak, kalau engkau lelah, engkau cari waktu untuk time out. Caranya bagaimana? Nah, mari kita lihat di dalam Mazmur 42, cerita tentang seorang raja yang stres. Raja bisa stres, urus pemerintahan, urus rakyat, urus keluarganya. Mengapa dia stres? Bukti stresnya di mana? Jadi Mazmur 42 adalah Mazmur tentang seorang raja yang stres. Dia berkata di dalam ayat yang ke-5, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan.
Saudara, ketika dia kondisi jiwanya gundah gulana, apa yang dia lakukan? Dia bukan cari games, dia bukan cari entertainment atau tontonan tari-tarian pada zaman itu. Dia tidak pergi sekedar berburu, tapi dia berkata bahwa dia maju mendahului orang banyak ke rumah Tuhan. Jadi hal yang pertama yang kami sarankan adalah ketika saudara lagi emosi, marah sama anak atau marah dengan pasanganmu, time out. Masuk kamar sendirian, spend waktu setengah jam di situ berseru sama Tuhan. Ketika sudah berseru sama Tuhan, mencurahkan kesakitan hatimu, Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan hibur saudara. Makanya ayat 6 berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara sekalian, ketika kita ketemu Tuhan, kita bisa berharap sama Tuhan. Ketika sudah berjumpa dan Tuhan, sudah bisa berkata, Tuhan, sumber satu-satu yang bisa mengubah hati anakku adalah Engkau. Saya pernah satu ketika dengan istri saya sudah pusing hadapi anak kami yang laki. Semua cara kami sudah lakukan. Tapi suatu hari Tuhan ingatkan, sudah lama kita enggak berdoa buat dia. Kemudian kami suami istri jalan masih ingat, kami datang kepada Tuhan dan kami berseru, Tuhan, kami orang tua yang gagal. Kami tidak berhasil lakukan A, lakukan B untuk mendapatkan hatinya. Dia tetap tidak mau mengikuti apa yang kami katakan. Disitulah keputusasaan kami bawa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Beberapa minggu kemudian hati lembut dan dia mulai berubah. Dia mulai mau dengar nasihat kami. Jadi sekali lagi, time out itu penting sekali. Apa yang saudara perlu lakukan berikutnya? Selain time out, saudara, turunkan ekspektasi. Saudara sebagai orang tua kepada anak. Orang tua pasti punya ekspektasi pada anak, pasti itu. Dan itu kalau anak tidak memenuhi ekspektasi kita sebagai orang tua, itu melelahkan kita. Contoh, banyak orang tua menaruh standar makanan harus habis. Ya, ketika anak nggak bisa selesaikan makanan, disitulah pertempurannya. Padahal dia bisa mengatur. Makanan tidak habis, tidak kenapa, ya toh? Kadang anak nggak ada nafsu makan atau sudah kenyang. Jadi orang tua harus sadar, jangan-jangan ekspektasi itu ada egonya orang tua. Ya, makanan harus habis, itu diturunkan oleh ayah dan ibunya sejak dulu. Mungkin kebanyakan makan. Saya rasa banyak orang tua suka kasih kebanyakan makan. Ya, itu membuat anak banyak menolak kali. Ya, saya ingat juga ada seorang ibu, tiap hari dia pastikan anaknya harus makan pisang pagi hari. Kalau buat saya enak. Ya, Tapi harus buat minum anak, susu. Nggak tentu. Nah, apa yang terjadi? Anak nggak suka sampai bertahun-tahun, sampai SD terus dia lakukan pola itu, dan anaknya suatu hari memberontak. Itu menyedihkan. Jadi sekali lagi, jangan-jangan ekspektasi kita yang terlalu high, anak belum bisa mencapainya. Berilah sebuah ruang waktu, fleksibel kata kuncinya di situ. Itu hal yang ketiga, ya, yaitu orang tua harus tahu bagaimana time out dalam konflik dan tekanan, dalam proses pendewasaan anak, dalam proses kita didik anak. Jangan udah capek, udah sedih, udah rasanya kita tertekan, kita bilang udah kita taruh aja anaknya di panti asuhan. Nah, bukan begitu caranya. Atau kita bilang udah kita pakai suster, atau kita titip, atau kita kasih les bajak. Banyak orang tua melihat masalah itu, dia mencari jalan keluar yang singkat, cepat, ya. Yang penting menongginya. Bukan. Kita yang lebih dulu sebagai orang tua harus tenang, harus mendapatkan kesegaran baru, harus bisa tenang. Apalagi ya, untuk yang keempat ini, menghadapi kelelahan, orang tua harus menyadari mungkin ada proses yang salah sejak awal. Apakah itu bentuknya kebebasan yang terlalu besar buat anak-anak kita sejak awal, ya? Dan di rumah tidak ada aturan. Kalau masalahnya dari awal adalah
banyaknya kebebasan dan anak makin besar, dia makin merasa tidak bisa diatur, mudah orang tua diatur. Nah, orang tua harus mulai mengubah cara pendekatan atau cara mendidik anak, yaitu dengan cara membangun batasan lewat aturan yang ada. Komunikasikan dengan anak. Kalau anak sudah mulai mengerti, ya, supaya untuk mengurangi beban kelelahan kita yang tidak perlu. Misalnya, ya sudah mulai ditetapkan kalau makan, ya aturannya membantu orang tua bereskan piring dengan cara meletakkan piring. Nah, itu aturan akan menolong kita, meringankan kita, dan juga mendidik anak kita untuk bertanggung jawab. Ya mungkin anak masih kecil kita bisa lakukan sendiri, tetapi semakin besar, bukankah anak kita harus belajar bertanggung jawab yang lebih besar? Kalau sejak kecil tanggung jawabnya adalah membereskan mainan. Ya banyak orang tua tidak mengerti ini sehingga waktu makin besar dia makin tidak bertanggung jawab. Respon kita dalam kelelahan kita apa biasanya para orang tua? Marah-marah ya. Nggak cuma marah-marah, teriak. Tidak hanya teriak, menangis. Tidak hanya menangis. Siapapun akan disalahkan. Ya, kalau sudah disalahkan, kita merasa menyesal. Kita periksa diri apa yang salah. Ya, tidak perlu hal itu lakukan. Sekali lagi, lihat pada visi. Lihat pada ujungnya anak kita mau dibawa kemana. Bukankah ini sebuah proses? Ya, jadi kita harus mengerti ya kesalahan walaupun ada di awal, tapi kita bisa perbaiki juga. Ya, orang tua harus mengerti bahwa kebebasan yang terlalu besar diberikan kepada anak waktu kecil itu akan menimbulkan banyak kelelahan. Contoh, orang tua seringkali tidak berpikir kapan memberi anak gadget. Dia kira supaya anak bisa tenang dia cepat-cepat kasih gadget, padahal usianya baru 3 tahun, 4 tahun. Dan ketika orang tuanya melihat dia terikat tontonan atau game, ditariklah gadgetnya. Disitulah anak nangis, disitulah anak tidak mau, disitulah anak mogok belajar. Nah, itu melelahkan orang tua. Persoalannya kelelahan ini muncul karena terlalu cepat kasih gadget kepada anak. Jadi prinsipnya adalah janganlah kasih kebebasan kepada anak terlalu dini sebelum saudara memastikan dia bisa bertanggung jawab. Mungkin ada contoh lain lagi yang bisa menolong. Ya, saya ingat waktu anak kita minta diberikan handphone baru atau diberikan laptop. Waktu itu kita bertanya, apakah kamu tahu gunanya? Itu bukan untuk kamu asik sendiri di kamar. Kamu bukannya menjauh dari kami, tetapi ini untuk belajar dan ada waktu kita tetap harus bersama-sama. Kelihatannya orang tua banyak kali memberikan fasilitas tanpa menjelaskan aturan mainnya kepada anak. Sehingga anak tidak pernah merasa ada tanggung jawab selain pribadi, tapi juga ada tanggung jawab kehidupan keluarga yang harus dipertahankan. Ada hubungan orang tua dan anak yang harus dipertahankan. Nah, jadi saya mendorong para orang tua, Anda harus melihat apa yang Anda lakukan sekarang, dampaknya apa buat anak Anda. Ya, jadi kita harus mengerti. Misalnya, kenapa anak kita memberontak, anak kita tidak taat? Ya, kita melihat anak kita kok makin besar, makin menginjak remaja, kok tidak taat dan makin memberontak. Kelihatannya anak kita tidak mengerti apa arti ketaatan. Kita harus menjelaskan sedini mungkin. Kalaupun sudah terlambat, kita tetap harus menjelaskan apa yang kita harapkan. Apa kebenaran tentang ketaatan. Apa konsekuensinya kalau dia tidak mentaati. Apakah itu konsekuensi alamiah, apakah konsekuensi disiplin yang bentuk yang lain sesuai dengan tingkat usia anak. Nah, itu harus dijelaskan. Sehingga anak mengerti pengharapan apa yang ada pada orang tuanya. Dan kalau anak masih kecil, kita harus mulai melatih bagaimana anak kita mengerti instruksi kita. Ada tahapan-tahapan yang perlu dilewati orang tua, yang anak harus dilatih sehingga mereka misalnya bisa menjawab waktu dipanggil. Kalau tidak, anak kita tidak pernah mengerti bahwa mereka perlu ketaatan. Ya, yang penting adalah kita tidak lelah untuk melatih ulang, menjelaskan ulang, ya, mendiskusikan ulang dan
dan mengajak mereka untuk bersama-sama hidup. Ini yang benar loh, yang salah ini loh sikap kamu. Nah, kadang orang tua tidak menjelaskan benarnya apa, kalau lihat salah langsung marah. Nah, inilah yang disebut tidak melatih ulang, malah akan membuat hubungan dengan anak semakin sulit. Karena anak cuma melihat ini adalah tuntutan. Ya, padahal kita harus juga membangun hubungan kasih. Ingat, menabur kasih, menabur kebenaran, akan ada buah kebenaran. Seperti Anda menanam biji jagung, benih jagung, maka akan hasilnya jagung. Kalau Anda menabur banyak marah-marah, maka tidak ada hasil ya dari kemarahan. Tetapi Anda menabur firman, kasih, pendampingan, maka akan ada hasil buah yang baik dari anak kita. Ya. Hal yang penting, tips terakhir yang saya ingin berikan waktu kita mengajarkan kepada anak kita supaya hidup dalam jalan Tuhan, kalau dia sudah menginjak remaja, saya lihat adalah komunitas yang sehat buat anak kita. Itu bisa diperoleh lewat di gereja. Jadi dorong anak kita jangan bermain dengan teman-teman yang tidak membawa dampak rohani, pertumbuhan rohani, atau membawa dampak yang sehat buat anak kita. Saya mendorong para orang tua menolong pergaulan mereka. Diskusilah untuk anak-anak remaja kita. Bagaimana pergaulan? Siapa temanmu yang menolongmu? Nah, ini akan menolong anak kita mengerti. Ya, seperti satu hari anak saya yang sudah kuliah, dia berkata begini, Mama, teman saya di kuliah berkata bahwa saya harus membangun hubungan dengan teman-teman yang mendatangkan banyak keuntungan buat saya. Ya. Lalu dia berkata, saya mulai harus merubah hidup saya, tidak hanya sekedar memperhatikan teman-teman yang di gereja saja. Waktu anak saya mengatakan ini, apa yang saya jawab kepada dia? Saya berkata, Ben, kalau engkau berkenalan dengan orang-orang yang bekerja sama mendatangkan manfaat dunia atau manfaat jasmani seperti uang, maka itu tidak akan bertahan lama. Selain itu ada kaitannya hanya dengan uang. Tetapi bila engkau membangun hubungan kedalaman dengan saudara-saudara seiman, yaitu orang-orang yang ada dalam gereja, dan engkau membangun hubungan yang cukup dalam dan sehat, maka dalam kesulitan pun mereka ada bersama dengan kamu. Itulah yang disebut komunitas yang sehat. Mereka yang mendoakan kamu, Ben. Jadi anak saya mulai belajar melihat bagaimana memilah pergaulan yang sehat dan yang pergaulan pertemanan biasa. Itulah peran orang tua penting sekali. Melihat perkembangan anak dan kita menolong mereka untuk bisa bertumbuh dalam komunitas yang sehat. Mengapa komunitas sangat-sangat penting buat anak kita? Sebuah kebenaran berkata begini, pergaulan yang tidak benar atau tidak baik merusak kebiasaan yang baik. Nah, bicara kelelahan, seringkali anak-anak kita itu tidak mau dengar apa yang kita katakan. Tapi kalau kita tahu teman-teman dengan siapa dia bergaul, apalagi teman-teman ini cukup dewasa, kita bisa titip pesan. Contohnya, suatu hari anak saya itu malas untuk belajar. Ya, semuanya malas. Kemudian kalau kita ngomong, belajar, dia marah, nggak suka dengar kata belajar. Kita titip pesan sama teman yang lebih dewasa. Kita bilang, tolong kasih tahu Benaya bahwa belajar itu sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Ketika teman kita ini yang kita titip pesan katakan demikian, dia respon baik. Dia belajar setelah itu. Jadi saudara, jadi orang tua, libatkanlah orang-orang yang di sekeliling anak kita. Libatkan juga keluarga yang lain untuk saling menolong. Karena kelelahan terbesar adalah ketika kita merasa sendirian. Kita berjuang sendiri, kita nangis sendiri, kita kesal sendiri, akhirnya saudara stres. Ketika sudah stres, ingat baik-baik. Sudah butuh pertolongan, sudah butuh teman. Carilah orang yang bisa menolong saudara. Libatkan keluarga untuk mendatangkan sebuah sukacita ketika saudara lelah dan sudah putus asa, mereka akan menguatkan saudara. Jadi hari ini buat Anda yang menyaksikan Bro Pena ini, saya ingin menguatkan Anda, saya ingin menghibur Anda, saya ingin meneguhkan Anda sebagai orang tua. Jangan lelah, sekalipun lelah bersukacitalah, karena apa yang Anda tabur Anda akan tuai.
Taburlah yang benar, maka Anda akan menemui yang benar. Carilah teman-teman rohani yang sehat untuk menolong Anda dalam kesendirian, dalam kesulitan. Anda tidak sendirian dan Anda bisa terus berjalan dalam tujuan mendidik anak, yaitu hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku